Ya, lantas ada apa di balik ini semua? Karena kita ketahui bahwa kasus ini juga sudah bergulir lebih dari 2 pekan. Kita akan langsung membahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yakni sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno yang merupakan Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Tiara. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia. Mbak Ifah, sehat? Malam Mbak, sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Mas Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi. Selamat malam Mas Kirdi. Malam. Oke, saya ke Pak Ugro terlebih dahulu, izin Pak. Kalau kita lihat ini kasus sudah terpantau lama begitu ya, lebih dari 2 pekan. Kalau Anda mengikuti tentunya juga turut memantau update perkembangan setiap harinya, termasuk juga fakta-fakta terbaru mulai dari CCTV baru di rooftop, kemudian juga ada lakban yang kemudian ternyata diakui oleh pihak keluarga ini ada di rumahnya. Rangkaian ini apa yang paling mengusik Pak Ugro sebagai mantan penyidik begitu ya mengenai seluruh fakta ini? Iya, saya katakan sejak awal begitu ditemukan mayat atau jenazah, ini kasus ini 50% bunuh diri, 50% dibunuh. Oke. Ya. Kecelakaan coret berarti ya Pak ya? Ya. Kecelakaan berarti tidak nggak ada, mungkin? nah, ditemukan meninggal kan nggak ada saksi dan sebagainya. Jadi setelah ditemukan itu, pengolahan tempat kejadian harusnya lebih jelas, lebih teliti, lebih terinci di TKP. Ya, saya belum pernah mendengar di sini apakah laptop korban ditemukan di situ. Oke. Rusak atau nggak rusak saya nggak tahu ya. Apakah ada data yang dicuri dan sebagainya. Kemudian HP dan sebagainya. Yeah. Ini belum pernah berbicara nih. Kalau yang sekarang-sekarang ya kita terima kasih bisa diungkap, ada rekaman-rekaman CCTV juga, ada yang di rooftop juga ada ya. Itu untuk melengkapi saja. Yeah. Ya. Nah, kalau dikatakan dibunuh ini kan kita juga belum bisa menemukan karena ditemukan meninggal dalam keadaan sulit apabila misalnya orang ini berada di dalam sebelum korban masuk tidur atau setelah dia masuk, caranya bagaimana? Karena ada rekaman ini. Oke. Tapi itu pun harus didalami juga. Baik. Ya mungkin ada kerjasama dengan pengurus pos dan sebagainya. Baik. Nah, tapi dalam peristiwa seperti ini sebetulnya saya juga tahun 96 pernah menangani seorang wanita meninggal di hotel di Surabaya. Oke. Nah, akhirnya selama 1 bulan 3 minggu lah. Ruangannya tertutup juga dan terkunci dari dalam? Di dalam hotel terkunci dari dalam. Artinya kasus ini bukan yang pertama kali begitu ya? Iya, maksud saya. Nah, itu hasil forensik, kemudian juga kita temukan buku harian dan sebagainya dari saksi-saksi. Nah, kita nyatakan bunuh diri. Nah, kalau kasus ini bunuh diri atau dibunuh, itu penyidik Polri harus bisa menemukan motif. Oke. Kalau nanti ditemukan pembunuhan, sangat mudah mengungkap motifnya karena ada pelaku. Baik. Tapi kalau ini bunuh diri, polisi wajib menyampaikan motif dari bunuh diri ini apa. Itu yang pekerjaan polisi yang paling berat di situ. Oke, baik. Pak Ugro tadi sempat menyinggung ya bahwa bagaimana kemudian elektronik ataupun juga barang-barang elektroniknya, mulai dari laptop dan juga handphone. Handphone kita ketahui di awal mula kasus ini ada begitu ya Pak ya, disebutkan bahwa ternyata tidak ada yang hilang, tidak ada barang berharga yang hilang. Tapi belakangan kita ketahui polisi mengaku bahwa telepon genggam dari korban ini tidak ada. Dan telepon genggam itu kabarnya memang yang biasa dibuat komunikasi dengan keluarga dan juga rekan kerja. Ya kalau dianggap tidak ada sangat aneh kan beberapa waktu sebelumnya sedang komunikasi dengan keluarga. Itu harus ada dan itu harus diungkap. Waktu saya sekali lagi waktu saya Kasat Serta tahun 96 di Surabaya, itu media minta saya tiap hari press conference. Tapi saya tolak, saya lagi kerja. Tapi saya salut dengan Polda Metro Jaya ini bisa tiap hari menyampaikan berita kepada media. Jadi kalau misalnya dari awal seharusnya apa yang ditemukan di TKP kalau memang niatnya Polda Metro menyampaikan informasi kepada media, sampaikan secara utuh, jangan dipotong-potong supaya tidak ada spekulasi informasi nanti ke depan seperti itu. Oke, baik. Saya bergeser ke Mbak Iva. Mbak Iva, ada temuan baru ini Mbak, ternyata ada CCTV yang kemudian ditemukan di atas rooftop, ada terlihat korban yang kemudian ini mondar-mandir. Anda menangkapnya seperti apa? Oke, baik. Sebetulnya ini menjadi unik kasusnya karena ketika di kriminologi itu yang dibahas kan ada 4 ya. Ada pelaku, ada korban, ada kejahatan itu sendiri dan reaksi masyarakat. Kita melihat pelaku nggak tahu kita. Apakah dia melakukan sendiri atau kan orang lain. Walaupun dalam kondisi sampai saat ini, kalau dia melakukan sendiri sepertinya tidak mungkin dari temuan-temuan yang diketahui. Itu pelaku. Korban jelas. Kejahatannya kita juga nggak tahu. Gitu.
Yang ada reaksi masyarakat. Nah, sepertinya reaksi masyarakat inilah yang dibentuk oleh para penegak hukum yang seharusnya bisa menyelesaikan puzzle-nya. Jadi mereka tahu puzzle-nya tapi tidak segera menyelesaikan. Jadi mereka sudah tahu bongkahannya di mana. Yang seharusnya dipasang di depan, dipasang di tengah. Sehingga masyarakat beropini sendiri dan semakin liar. Ini yang membuat semuanya jadi membingungkan. Kenapa baru menyampaikan bahwa alat bukti yang paling nyata adalah lakban. Dan itu ditanyakan dari awal, itu punya siapa, beli di mana. Sampai waktu itu sama Pak Ugro sempat diskusi panjang. Coba dicek handphonenya, dari mana dia beli. Ternyata ditemukan itu ada di rumah sendiri. Berarti kan ada apa di balik ini semua gitu. Apakah masyarakat yang harus menilai ini semua? Masyarakat kan dibuat semakin bingung. Lalu ada temuan-temuan yang baru katanya itu sebetulnya sudah ditemukan 2 hari setelah kematian. Ini kan nggak make sense banget gitu loh. Jadi sebetulnya mau diarahkan kemana? Jadi stage bunuh diri pasca pembunuhan itu semakin nyata. Jadi ini memang semakin nyata itu berarti kan memang ada skenario seolah-olah dia itu bunuh diri pasca pembunuhan. Dari seluruh bukti digital, izin saya ke Mas Kirdi, dari yang kemudian ditemukan Mas Kirdi, apakah iya tadi sepakat dengan Mbak Iva bahwa ini sebenarnya diarah ke, jangan-jangan bisa diarahkan ke bunuh diri atau malah sebaliknya? Anda melihatnya seperti apa? Gini, sederhana ya, sebetulnya saya setuju dengan Mbak Iva tadi bahwa sebetulnya semua barang bukti, semua katakanlah apakah itu rekaman CCTV, apakah itu kemudian semua gadget dan sebagainya, itu kan begitu ada kasus langsung bisa diamankan. Dan buat saya itu adalah SOP sepertinya, harusnya seperti itu. Dan kalau misalnya mau diungkap, itu bisa diungkap secara langsung atau memang dibuat katakanlah, setelah seminggu ini kita akan lakukan update misalnya seperti itu. Tapi ini kan enggak. Saya sepakat dengan kata-katanya Mbak Iva tadi bahwa ini jadinya apa sih gitu loh. Ini jadinya sebuah dibikin cerita bersambung yang dimana semua orang bisa ikut urun rembuk suka-suka dia, bisa diliar kemana-mana. Terus tapi pertanyaan saya yang paling diuntungkan jadi siapa di sini? Itu dia gitu pertanyaannya. Tapi saya mungkin minta Mas Kirdi untuk kemudian ini mengomentari salah satu video yang tentunya viral begitu ya. Mengenai CCTV Mas, Anda mengartikan ini seperti apa sebenarnya? Melihat gerak-gerik pelaku sekalipun itu jauh sekali ya. Kita tidak bisa melihat jelas ekspresinya, tapi Mas Kirdi, apa yang bisa diinterpretasikan dari sini? Ini nggak berdiri sendiri nih. Kalau kita bicara tentang analisa dan kita basisnya nggak boleh pakai opini atau persepsi orang, harusnya pakai data. Sebetulnya kalau kita lihat ada seseorang berdiri di atas, di rooftop gitu, kita bisa saja tanda petik beropini bahwa dia siap-siap melompat nih. Atau mencari celah untuk bisa memberanikan dirinya untuk kemudian melakukan lompatan misalnya, alias bunuh diri. Tetapi kita nggak akan pernah tahu, bisa jadi orang itu di atas misalnya, kemudian didorong oleh sebuah ancaman misalnya, oleh seseorang bahwa lo kalau nggak lompat ada hal konsekuensi lain nih yang terjadi, apakah keluarga diancam atau segala macam kita. Nah, sebetulnya di dalam ranah analisa terhadap berbagai macam hipotesa yang ada, itu basisnya hipotesa harusnya disejajarkan semua oleh teman-teman penyidik misalnya, dan data-data itu yang basisnya fakta itu dirancang, dijembrengin semua, dan ditarik masing-masing pada hipotesa-hipotesa yang siapa yang paling banyak bobotnya, itu yang paling sebetulnya paling mungkin ke arah situ. Nah, pertanyaannya analisa secara ilmiah ini dilakukan apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Baik, saya ke Mbak Iva. Mbak Iva, Anda melihat CCTV tersebut, ini mengartikan sepakat dengan Mas Kirdi begitu ya, bahwa ada kemungkinan untuk bunuh diri dan lain sebagainya, atau justru ada kemungkinan lain, mengamankan diri misalnya? Begini, ketika kita mau menuju ke rooftop, di mana di rooftop itu CCTV-nya terbatas, atau mungkin banyak tapi yang diungkap cuma satu, berarti kan ini ada pihak lain yang sengaja mengarahkan seseorang untuk menuju ke atas. Dan bisa jadi ini sebagai skenario bahwa orang yang ke atas sendirian, diam, nggak bawa apa-apa, itu adalah orang yang dalam kondisi mental health-nya yang terganggu. Sehingga masyarakat digiring untuk menyepakati bahwa dia punya masalah pribadi. Tapi barang-barangnya waktu itu dibawa juga, Mbak. Barang dibawa, tapi kan sampai sekarang kita juga nggak tahu. Dari rooftop yang ketahuan di lantai 12, berarti kan di bawah turun ke lantai 12. Rooftop itu lantai berapa? 12. Dan yang diketahui hanya ada rekam medis kesehatan. Yang sampai sekarang kita juga nggak tahu itu sakit apa. Gitu. Berarti, nah yang paling penting adalah penemuan utama, alat utama kan sebenarnya handphone. Siapa yang mengarahkan dia ke sana? Ada apa dia ke sana? Bagaimana dengan email-emailnya? Ada temuan apa dengan emailnya kalau kita nggak bisa melihat handphonenya?
itu diungkap nggak? Berarti kan ada kemungkinan dia ke atas tuh, yang pertama dia memang dalam kondisi stres, dia akan menenangkan diri. Apakah benar rooftop itu tempat untuk menenangkan diri, atau memang ada pihak lain yang mengarahkan ke sana untuk menciptakan alibi sehingga respon masyarakat tadi itu atau skema yang dibentuk untuk masyarakat itu menjadi lengkap dengan potongan-potongan bukti-bukti yang ada sampai sekarang. Oke, baik. Kalau dari sudut pandang pihak kepolisian, khususnya mungkin mantan penyidik ini seperti apa Pak Ugro? Mengenai CCTV yang menunjukkan korban ini sudah berada di rooftop, apakah memang untuk apa yang tadi disebutkan oleh Mbak Iva, untuk setidaknya menenangkan diri terlebih dahulu, atau justru sebaliknya, ada ancaman sehingga ia lari ke atas rooftop? Ya, kalau di rooftop, lari ke rooftop ya, pergi ke rooftop itu sebetulnya yang bisa kita lihat harus bisa dibuktikan motifnya apa. Dia mau berangkat menurut informasi menjadi anggota staf di kedutaan Helsinki. Apakah dia ingin berpisah dengan Jakarta, mengatakan di atas seperti itu bisa. Motifnya nih. Yeah. Tapi kalau dia mau mau bunuh diri, kan pasti juga ada motifnya. Ngapain harus bunuh diri dari situ? Ya kan? Tapi kalau ada pihak lain, tadi diungkap. Nah, mungkin dari HP bisa diungkap, karena sekarang isi HP belum dibuka. Apakah ini memang dirahasiakan, tidak dibuka? Karena hilang kata pihak kepolisian, Pak. Dan baru terinformasi. Kalau dinyatakan hilang, siapa yang masuk TKP pertama? Itu kan bisa kena pasal 221 KUHP. Menghilangkan barang bukti kan gitu. Sekarang lagi musim nih, obstruction of justice. Bisa dikenakan di situ. Petugas petugas kos dan sebagainya. Yang masuk pertama kali gitu loh. Karena satu yang belum saya lihat di sini, lakban itu, apakah dililitkan utuh nih? Satu roll itu sampai habis, sampai kena, sampai kalau tidak selesai mungkin sampai leher dan sebagainya, kalau itu bunuh diri misalnya gitu, atau dibunuh. Karena kalau lakban itu tidak dipotong gunting, guntingnya nggak ada sampai sekarang. Ya kan, apa ada cutter dan sebagainya. Kalau sedang pakai lakban kemudian ditarik-tarik susah. Dan kalau misalnya bunuh diri, apakah dia memang pernah mempelajari cara bunuh diri yang nikmat juga kan kita nggak tahu. Tapi kalau bunuh diri misalnya dalam saat sakaratul maut itu, apakah bisa pakai selimut dengan tenang dan sebagainya? Ini kan perlu dipelajari semua. Jadi sekali lagi, kalau dinyatakan itu dibunuh, ya motifnya harus jelas. Kalau katakan bunuh diri, motifnya harus jelas. Kalau dinyatakan bunuh diri tidak ada motif, sangat tidak masuk akal. Oke, itu yang kita nantikan bersama begitu ya Pak Groyo. Nanti saya juga tertarik ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, ini banyak juga yang menyoroti pihak penjaga kos ini Mas, karena responnya dianggap berbeda jika kita bandingkan dengan bagaimana kemudian respon orang pada umumnya melihat jasad yang tidak wajar begitu ya. Kita akan hadirkan untuk Anda pembahasan saat lagi untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.